Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Asriudi. Eh, jadi di video ini saya akan menjelaskan dan memperhatikan tentang bagaimana cara membuat database akademik dengan role dan user serta privilege-nya. Langsung saja di sini saya login ke SQL saya. Oke. Jadi di sini saya akan membuat database yang bernama akademik, create database academic. Oke. Kemudian use academic. Oke. Di sini saya akan membuat 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa yang berisi name dengan primary key dan nama. Langsung saja saya buat create table mahasiswa name nanti data chart primary key dan nama itu varchar, panjangnya 100. Oke. Kemudian saya buat tabel mata kuliah dengan isinya itu kode MK dengan primary key dan nama MK. Langsung saja saya buat create tabel mahasiswa, create tabel mata kuliah dengan kode MK dengan tipe data chart, panjangnya 5 dengan primary key. Kemudian nama MK dengan tipe data varchar, panjangnya 100. Oke. Selanjutnya terakhir tabel relasi itu nilai. Kita hubungkan dua tabel mahasiswa, yaitu mahasiswa dan mata kuliah. Create tabel nilai. Nah di sini apa namanya, tabel nilai ini itu composite key, di mana ada dua primary key, yaitu name dan kode MK. Kita cari char panjangnya 10, kemudian kode MK char juga dengan panjangnya 25. Kemudian nilai data INT. Buat composite key-nya primary key ini sama kode MK. Nah, kita hubungkan kedua tabel ini, tabel mahasiswa dan mata kuliah, dengan cara origin key new references mahasiswa new.
Begitu juga dengan kode FK, referensi kode FK itu ada di mata kuliah. Kode FK. Nah, selanjutnya kita buat role dan user. Dan kita buat 3 role, yaitu role admin, di mana role admin ini bisa menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus data di semua tabel pada database akademik. Nah, role umum itu bisa melihat data di semua tabel pada database akademik. Tidak bisa menambahkan, mengedit, ataupun menghapus. Cuma bisa melihat. Itu di role umum. Kalau di role dosen itu bisa menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus. Cuma di tabel nilai. Selebihnya itu di tabel mahasiswa dan mata kuliah itu cuma bisa dilihat. Langsung saja kita buat ketiga role-nya. Cara create role, admin, role umum, dan role dosen. Ya, selanjutnya kita berikan akses ke role-nya dengan cara grant all privileges. Artinya beri akses penuh ke database akademik, semua tabel, ke role admin. Kemudian untuk role umumnya cuma select saja yang kita beri akses dengan cara grant select on academic bintang semua tabel ke role umum. Oke. Terakhir kita beri akses untuk role dosennya itu yang bisa diedit ataupun ditambah ataupun dilihat. Intinya itu semua akses lah itu kita berikan ke role dosen, tapi cuma tabel nilainya saja. Dengan cara grant all privileges, artinya semua akses on academic di tabel nilai beri ke role dosen. Nah, untuk apa namanya tabel lainnya, misal kayak mahasiswa, misal itu cuma bisa dilihat ataupun atau dengan kata lain itu select. Oke, begitu juga dengan tabel mata kuliah. Itu cuma bisa dilihat oleh dosen ini. Oke.
Oke, selanjutnya kita membuat user dengan perintah create user. Nama usernya apa? Admin user. Kita add hostnya di mana? Di local. Kita pakai paspor dengan perintah identified by admin 123. Oke. Untuk user umumnya juga paspornya itu umum 123. Begitu juga dengan dosen. Kita buat user dosen, namanya itu dosen user, paspornya itu dosen 123. Oke, selanjutnya kita tugaskan role ini ke user. Role yang sudah kita buat tadi, kita tugaskan ke user dengan cara grant role admin to admin user at localhost. Oke, begitu juga dengan umumnya. Role umum kita tugaskan ke, artinya kita berikan akses ini ke user umum. Untuk role umum kita berikan ke user umum. Ya, begitu juga dengan role dosen. Kita berikan ke dosen user. Oke. Selanjutnya kita harus aktifkan secara default role ini, semua role itu, supaya kita bisa gunakan saat kita login, agar kita bisa mengakses table-tablenya dengan cara set default role all to admin user at localhost, koma, kemudian umum user at localhost juga, koma, kemudian dosen user at localhost. Oke. Nah, udah itu kita exit dulu dari root ini. Kita login ke umum user dengan cara MySQL terus mendaftar atau usernya apa, umum user. Nah, paspornya tadi itu umum 123. Oke, di sini kita coba select akademik mahasiswa. Nah, kita belum mengisi semua, makanya kosong.
baik, saya lupa mengisi semua data-datanya, jadi kita exit dulu, masuk ke bagian root, MySQL, menu root, password. Nah, kita isi dulu ya, menggunakan insert info. Jangan lupa use insert info mahasiswa lalu guys. Misal 10 D0 4 3 2 5 Asri Firdi. Oke, begitu juga dengan mata kuliahnya, kita isi MK01. Nama mata kuliah itu beda di sana. Oke, selanjutnya terakhir kita isi nilainya. Jadi D0 22 D0 224 325 MK01 nilainya itu 90 misal. Oke, kita exit, kita coba di user umum. User umum. Seperti tadi itu. Oh salah, umum user. Umum user. Umum 1 2 3. Oke. Nah, kita coba perintah select from academic. Kita select table mahasiswanya. Oke. Nah, coba kita tes insert. Seharusnya ini tidak boleh, harusnya gagal. Akademik siswa values D04 30 Salvan, harusnya gagal. Oke, gagal. Jadi betul ya. Jadi umum user itu menggunakan role umum, karena kita tadi memberikan apa namanya, akses dia itu cuma bisa select, makanya tadi itu error yang kita insert tadi. Oke, coba kita exit, kita coba di user dosen, cara MySQL video dosen user. Oke, paspornya tadi itu dosen 123. Oke, jadi akses yang bisa di user dosen itu semua akses, semua privilege, atau misal insert, select, update, delete, itu cuma bisa di tabel nilai. Selebihnya itu cuma bisa select. Jadi coba kita buktikan di sini. Misal update academic, misal nilai academic.
kita update akademi tabel nilai, set nilai dengan 95. Yang awalnya tadi itu 90. Oh, tidak salah. Ya, 90. Dimana where name dengan D02435. Oke, kita coba. Oke, berhasil. Karena dosen ini bisa mengupdate tabel nilai. Selebihnya itu tidak bisa. Misal, coba kita di update tabel mahasiswa. Update akademi mahasiswa. Set nama misal Budi, where NIM-nya itu D02435. Harusnya gagal. Oke, gagal. Itu terbukti karena update itu tidak tersedia di tabel selain nilai. Karena tadi ini di tabel mahasiswa itu cuma bisa select. Nah, coba kita select bintang from mahasiswa. Coba di tabel di user admin SQL menu admin user. Oke. Passwordnya tadi itu admin 123. Oke. Coba di sini kita insert, harusnya bisa semua. Akademik mahasiswa, sudah. Jangan lupa use akademik insert untuk akademik mahasiswa in nama misal lalu namanya itu MD. Ya. Coba mahasiswa nama lalu D02435. Bisa. Oh, duplikat sudah 6. Oke, berhasil. Coba untuk mata kuliah start untuk akademi mata kuliah kode MK 4 MK K 2 misal jaringan komputer. Oke, bisa. Coba operasi select misal select dan from mahasiswa.
Oke, coba nilai. Oke, coba mataku ya. Oke, misal update. Keadilan visual set nama Reski misalnya. Where di mana ini itu sama dengan D02436 misal yang tadinya namanya Andi berubah jadi Reski. Apa ini tadinya? Oh iya, seharusnya ini tidak double A ya. Oke, coba kita lihat ke select tentang form mahasiswa. Oke, berubah jadi Reski. Yang tadinya Andi berubah jadi Reski. Oke, mungkin cuma itu saja penjelasan dari saya tentang role, user, dan privilege ini. Apabila ada kesalahan kata, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.